Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 4 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, sehingga kata-kata yang kami sampaikan dalam mengajar sesama akan kebenaran adalah kata-kata yang bijaksana. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian, di mana saja pun berada. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025, berjudul, Kita Harus Menyampaikan Kebenaran dengan Kata-kata yang Bijaksana. Ayat inti terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pernyataan-pernyataan yang kuat seringkali dibuat oleh para pekerja kita yang menyampaikan pesan belas kasihan dan peringatan kepada dunia kita yang seharusnya lebih baik ditekan. Setiap pernyataan harus dipertimbangkan dengan seksama. Tidak boleh ada sepatah kata pun yang diucapkan yang akan menguntungkan para penentang iman kita atas kita. Jangan ada yang dikatakan dalam semangat pembalasan. Tidak ada yang akan menimbulkan kesan tuduhan yang mencerca. Biarlah setiap orang membaca dan merenungkan makna dari kitab suci yang menceritakan bagaimana Kristus ketika bertentangan dengan setan tentang tubuh Musa, tidak berani mengajukan tuduhan yang mencerca terhadapnya. Kebenaran akan menghadapi ujian dari semua pertentangan. Biarlah kebenaran itu dinyatakan dengan kuat, seperti dalam diri Yesus. Dan biarlah karakteristik pekerja disembunyikan dalam diri Kristus. Janganlah sepatah kata pun diucapkan untuk membangkitkan semangat pembalasan dalam diri para penentang kebenaran. Janganlah ada yang dilakukan untuk membangkitkan semangat seperti naga, karena ia akan segera menyatakan dirinya. Dan dalam semua karakter naganya, terhadap mereka yang menaati
perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Ada kecenderungan turun-temurun dan watak alami yang akan bergumul untuk dipamerkan. Tetapi diri sendiri harus hilang dalam diri Yesus. Kebenaran harus muncul dalam karakternya yang indah, hikmat, bermartabat, membangkitkan dan memuliakan. Biarlah jiwa-jiwa yang siap binasa menerima dari guru kebenaran hanya kesan-kesan yang tidak mudah binasa, tetapi bertahan selamanya. Berikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk menempatkan cetakan yang dapat diterima pada jiwa-jiwa yang berpaling dari kesalahan kepada kebenaran, dari kegelapan kepada terang. Jagalah setiap perkataan, kendalikan setiap emosi, jangan beri kesempatan bagi setan untuk menang atas orang-orang percaya. Waktunya akan tiba ketika kita akan dipanggil untuk berdiri di hadapan raja-raja dan pemimpin-pemimpin, hakim-hakim dan penguasa-penguasa dalam pembelaan kebenaran. Maka akan menjadi kejutan bagi para saksi itu untuk mengetahui bahwa posisi mereka, perkataan mereka, ungkapan-ungkapan yang diucapkan dengan cara yang ceroboh atau tidak dipikirkan ketika menyerang kesalahan atau memajukan kebenaran, ungkapan-ungkapan yang mereka pikir tidak akan diingat, akan direproduksi, dan mereka akan dihadapkan dengan hal-hal itu. Dan musuh-musuh mereka akan memiliki keuntungan dengan meletakkan konstruksi mereka sendiri pada kata-kata yang diucapkan tanpa pertimbangan. Agen-agen setan yang menyamar sedang melacak setiap pekerja sejati bagi sang guru. Hendaknya diingat, semua yang berjuang demi iman harus berjuang dengan benar. Maka ketika dibawa ke tempat-tempat yang sulit, mereka tidak akan bingung dan terperangah saat berhadapan dengan pernyataan-pernyataan mereka sendiri yang ceroboh dan kata-kata yang diucapkan berdasarkan dorongan hati. Dikutip dari Letter 66 tahun 1894. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini adalah nasihat yang baik sekali bagi kami yang giat mengabarkan kebenaran serta kita semua. Roh Nubuat berkata dalam The Radiant Herald tanggal 9 Februari tahun 1892 paragraf 12. Banyak orang yang begitu banyak mencampur adukan roh mereka sendiri ke dalam penyajian kebenaran, sehingga kebenaran itu tampak seperti mengandung kesan manusia. Dalam berurusan dengan mereka yang salah, mereka berdebat dan berbantah, dan dengan demikian mengaburkan keindahan dan kesucian kebenaran karena hati mereka sendiri tidak disucikan oleh kebenaran. Roh perdebatan, kontroversi adalah tipu daya setan untuk membangkitkan permusuhan, dan dengan demikian mengaburkan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus. Banyak orang telah ditolak, gantinya dimenangkan bagi Kristus. Di zaman sekarang ini, dengan adanya media sosial seperti WhatsApp Group, Telegram Group, TikTok, Facebook, YouTube, dan lainnya, berdebat dan berbantah sering terjadi dalam mengabarkan kebenaran, dan tidak ada hasilnya. Tidak ada jiwa-jiwa yang bertobat karena berdebat. Sebab berdebat adalah roh setan dan tipu daya setan. Karenanya, dalam berdebat kita akan bertemu dengan setan. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 220, paragraf 2, berkata, para pendeta yang berdebat dengan para penentang kebenaran Allah tidak hanya bertemu dengan manusia saja, tetapi juga dengan setan dan bala tentara malaikat jahatnya. Sebab roh berdebat adalah roh setan. Dan ini bukan hanya buat para pendeta, tetapi kita semua yang giat kabarkan kebenaran. Kecenderungan berdebat sangat dekat dengan kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 57, paragraf 3. Kristus sendiri
ketika berselisih dengan setan tentang mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Yudas 9. Jika ia melakukan ini, ia akan menempatkan dirinya di atas dasar setan, karena hujatan adalah senjata si jahat. Ia, yaitu setan, disebut dalam kitab suci pendakwa saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 10. Yesus tidak akan menggunakan senjata setan. Ia, yaitu Yesus, menghadapi setan dengan kata-kata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Yudas 9. Inilah teladan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam mengabarkan kebenaran, jangan gunakan senjata setan, yaitu berdebat, bahkan menghujat. Berdebat dan bahkan menghujat adalah senjata setan. Kita sebagai pengikut Kristus tidak akan menggunakan senjata setan dalam mengabarkan kebenaran. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 131 paragraf 2. Setiap pernyataan harus dipertimbangkan dengan seksama. Tidak boleh ada sepatah kata pun yang diucapkan yang akan menguntungkan para penentang iman kita atas kita. Jangan ada yang dikatakan dalam roh pembalasan. Tidak ada yang akan menimbulkan kesan tuduhan yang pencerca. Biarlah setiap orang membaca dan merenungkan makna dari kitab suci yang menceritakan bagaimana Kristus ketika bertentangan dengan setan tentang tubuh Musa tidak berani mengajukan tuduhan yang mencerca terhadapnya. Karenanya, Ron Hubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 241, paragraf 2. Kita harus memeriksa dengan seksama jalan dan roh kita, dan melihat dengan cara apa kita melakukan pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita, yang melibatkan takdir jiwa-jiwa. Kewajiban yang paling tinggi ada di pundak kita. Setan sedang bersiap, berkobar-kobar dengan semangat untuk mengilhami seluruh konfederasi agen-agen setan, agar ia dapat menyebabkan mereka bersatu dengan orang-orang jahat dan mendatangkan kepada orang-orang percaya kebenaran penderitaan yang cepat dan berat. Setiap kata yang tidak bijaksana yang diucapkan melalui saudara-saudara kita akan dihargai oleh pangeran kegelapan. Oleh karena itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 131 paragraf 4. Jagalah setiap perkataan, kendalikan setiap emosi, jangan beri kesempatan bagi setan untuk menang atas orang-orang percaya. Waktunya akan tiba ketika kita akan dipanggil untuk berdiri di hadapan raja-raja dan pemimpin-pemimpin, hakim-hakim dan penguasa-penguasa dalam pembelaan kebenaran. Maka akan menjadi kejutan bagi para saksi itu untuk mengetahui bahwa posisi mereka, perkataan mereka, ungkapan-ungkapan yang diucapkan dengan cara yang ceroboh atau tidak dipikirkan ketika menyerang kesalahan atau memajukan kebenaran, ungkapan-ungkapan yang mereka pikir tidak akan diingat, akan direproduksi, dan mereka akan dihadapkan dengan hal-hal itu, dan musuh-musuh mereka akan memiliki keuntungan dengan meletakkan konstruksi mereka sendiri pada kata-kata yang diucapkan tanpa pertimbangan. Karenanya, bagi kami yang giat mengabarkan kebenaran, pertama-tama perlu belajar dari Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Yesus turun ke dunia menjadi manusia agar ia dapat menyentuh kemanusiaan. Ia menjadi sama seperti kita, dan ia ingin kita semua sebagai juru kabarnya datang sedekat mungkin dengan umat dalam simpati dan kasih, tetapi tidak mengorbankan satupun prinsip kebenaran. Saudaraku dalam Tuhan, inilah cara Yesus. Dia datang dari sorga dan dekat dengan manusia, menjangkau mereka dalam simpati dan kasih. Yesus tidak menggunakan WhatsApp group, Telegram group, TikTok, ataupun Facebook dan YouTube untuk mengabarkan kebenaran, bahkan membuat debat live. Tetapi dia akan datang kepada setiap individu, menjangkau mereka dalam simpati dan kasih, agar melihat kebenaran yang disampaikan nyata dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan,
Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 57, paragraf 4, berkata, teladannya adalah untuk kita, yaitu teladan Yesus. Ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh Kristus, kita tidak boleh mengatakan apapun dalam roh pembalasan atau yang bahkan akan tampak seperti tuduhan yang mencerca. Dia yang berdiri sebagai juru bicara Allah tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bahkan tidak akan diucapkan oleh Yang Maha Tinggi sorga ketika berhadapan dengan setan. Kita harus menyerahkan pekerjaan menghakimi dan menghukum kepada Allah. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kami, juru kabar kebenaran, dan bagi kita semua umat-umat Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, juru kabar kebenaran, agar tidak menggunakan kata-kata yang tidak bijaksana, agar tidak masuk ke dalam perdebatan, perbantahan, dan kontroversi. Sebab itu akan menimbulkan roh hujat, roh menghakimi, dan roh mencerca. Dan semua itu adalah senjata setan untuk melemahkan kebenaran, dan tidak ada yang bertobat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami. Dan kami pun menjadi saksinya yang penuh kuasa. Kami mendekat kepada sesama kami manusia, menyatakan simpati dan kasih, dan menyatakan kebenaran yang memang sudah menjadi bagian kehidupan kami sebagaimana Kristus. Kristus mengajarkan kebenaran dan menghidupkannya sehingga menjadi kekuatan dan kuasa bagi sesama. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.